Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang ibadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa setiap hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam tengah kami pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa kerinduan kami selalu diam dalam hadirat-Mu, agar kami selalu merindukan, merasakan kasih anugerah-Mu. Di sepanjang hidup kami Tuhan, sungguh banyak berkat pengorbanan-Mu bagi kami, kasih-Mu, setia-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan pada saat ini, sehingga kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satu balasan apapun yang kami dapat bawakan di hadapan-Mu selain mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan tiada henti-hentinya bagi kami semua, agar kuasa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami membawakan pujian korban syukur kami di hadapan, persembahan kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah semua menjadi kemuliaan nama Bapa kami di surga. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, agar kuasa Tuhan yang berkuasa semua, dari awal hingga pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang mengambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, berikan kekuatan agar nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, yang sudah hadir pada saat ini. Izinkan kami ya Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini, agar kami datang di tempat ini tidak sama dengan kami pulang. Kami membawa damai sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan boleh ramaikan tangannya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia yang bertata atas setiap pujian kita. Amin. Dia yang bertata atas setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita boleh katakan kepada Tuhan bahwa Engkau besar Tuhan.
segala duka bisa dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Eliana untuk bawa kita dalam doa persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tak terkira dan tak terucapkan segala keajaiban anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sangat kagum Tuhan jika kami mengamati semua perbuatan tangan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong, memberkati, memberikan kami kehidupan dalam satu minggu ini. Betapa ajaib ternyata kuasa-Mu Tuhan. Sungguh tak terselami oleh pemikiran kami. Sungguh kami mengagumi segala keajaiban-Mu Tuhan. Itu yang membuat hati kami selalu percaya akan firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin, untuk memelihara, memberkati setiap orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu taat dan percaya akan firman-Mu, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu itu akan nyata dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang luar biasa telah melimpahi hidup kami dalam satu minggu ini. Hanya dengan ucapan syukur, terima kasih kami berikan pada Tuhan pada hari ini. Dan juga lewat persembahan kami, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap persembahan seluruh jemaat Tuhan. Seberapapun yang dapat kami berikan pada hari ini, biarlah kiranya itu merupakan ucapan syukur kami yang paling dalam dari hati kami. Dan kiranya persembahan yang akan kami persembahkan bagi Tuhan berkenan bagi-Mu, memberkati pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati dan campur tangan atas setiap pekerjaan usaha daripada jemaat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, bila Tuhan membuatnya berhasil dan semakin berhasil, Kau memberkati setiap pendidikan anak-anak kami. Kasih dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita pada saat ini. Kau berikan
Kiranya Tuhan Yesus berkati. Saat ini kita boleh siapkan hati kita untuk boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka setiap hati kita untuk boleh Roh Kudus memenuhi setiap kita. Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kita untuk boleh menerima lawatan Tuhan, menerima pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini, menjadi kekuatan yang mampu mengubah setiap kita menjadi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang mengenal setiap kami. Terima kasih. Hanya dekat padamu Tuhan, kami datang bersujud menyembah-Mu. Jiwaku
Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu atas kami. Kami rindu jamahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya berkenan hadir, mengurapi dan memberkati ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas kami dan di tempat ini ya Tuhan, supaya dalam pemberitaan firman kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu membangkitkan roh kami ya Tuhan, untuk bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman, supaya semua kami yang mendengar diberkati ya Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Urapi kami sekalian dan juga hamba-Mu ya Tuhan. Menjadikan berkat dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, mari katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Semua diberkati, haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini jika dalam kesempatan ini kita memasuki bulan 9 saudara ya, tahun 2020. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi karena Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan jemu-jemu untuk Tuhan, amin. Apalagi untuk berbuat buat Tuhan saudara. Ya, waktu yang ada hari-hari ini adalah waktu yang baik buat kita sekalian untuk mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi mendekatkan hidup kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita terambil dalam kitab 1 Timotius. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 6. Kita baca ayatnya yang ke-12. Satu ayat Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama dengan semangat buat Tuhan. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pertandingan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertandingan iman yang dimaksud dalam Alkitab yang kita baca tadi adalah pertandingan iman yang benar. Apa Bapak Ibu? Pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang tidak benar Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, kata bertanding, maka di sana dikatakan sebuah kata yang
diterjemahkan dalam Alkitab yaitu sebuah perjuangan, saudara. Adalah berjuang. Dan berjuang adalah berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti menderita sama sekali. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, pertandingan iman itu tidak gampang. Pertandingan iman yang sesungguhnya adalah itu kita berjuang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena perjuangan itu maka kita menderita, Bapak Ibu Saudara. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini bukan penderitaan jasmani, tetapi ini akan berbicara tentang hal rohani, Bapak Ibu Saudara. Yaitu di mana kehidupan kekristenan kita sebagai suatu perjuangan yang penuh pergumulan yang hebat, kata Paulus, yaitu melawan musuh-musuh. Musuh apa, saudara? Alkitab berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh dan penghulu-penghulu yang ada di kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Musuh Injil, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa kita semua dipanggil untuk itu, supaya berjuang, menderita bersama dengan Kristus untuk Injil yang diberitakan, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan hidup kita hari-hari ini, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam perjuangan iman kepada Tuhan. Di dalam pertandingan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak saksi. Maksudnya penontonnya, Bapak Ibu. Ya. Belum ada pertandingan yang tidak ada penontonnya. Betul? Tentang pertandingan apa itu? Pokoknya setiap ada pertandingan pasti ada saksinya, ada penontonnya, ada audiensnya, saudara. Berarti tidak satu orang di situ. Ada terdiri dari berbagai macam orang. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan bahwa pertandingan iman kita adalah ada di dalam pertandingan iman yang benar kepada Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya tujuan hidup kita ini betul-betul, Bapak Ibu Saudara, terarah, terfokus kepada Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa di dalam perjuangan iman kita yang benar ini kepada Tuhan, maka kita harus menanggalkan semua beban kita, kata Alkitab, supaya tidak ada yang merintangin kita untuk masuk di dalam perjuangan iman itu. Karena dalam perjuangan iman itu dibutuhkan konsentrasi, Bapak Ibu, fokus. Karena itu semuanya apa yang menjadi beban kita harus tanggalkan demi untuk berjuang. Bahkan beban dosa kita yang merintangi kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan supaya kita bebas berjuang dalam perjuangan iman yang benar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertandingan atau dalam perjuangan iman yang benar kepada Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita harus persiapkan diri kita. Amin. Apa, saudara? Mempersiapkan
diri kita. Dengan bagaimana saudara kita persiapkan diri kita? Dengan berlatih, Bapak Ibu Saudara. Berlatih. Anda kalau tidak berlatih, berjuang saudara di medan perang, kira-kira rasa-rasanya menang atau kalah itu? Kalau tidak pernah berlatih, pastinya kalah. Ya. Bahkan di pertandingan manapun Bapak Ibu Saudara selalu diawali dengan yang namanya pelatihan. Pelatihan itu Bapak Ibu Saudara banyak gunanya. Sekalipun itu akan membuat diri kita menderita. Karena ada banyak hal yang harus kita korbankan dari diri kita ini untuk masuk di dalam pelatihan yang benar. Sehingga kita nanti menjadi seorang petanding yang benar di mata Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dalam perlombaan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya latihannya tidak sederhana, tidak gampang-gampang. Latihannya pasti keras berat. Karena yang kita lawan bukan musuh biasa-biasa, tapi musuh luar biasa. Karena tidak kelihatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang ini untuk berlatih dalam iman kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Mungkin lewat penderitaan, lewat pergumulan, itu adalah bagian dari latihan kita. Cuma kita kadang-kadang ya berpikir, wah kok orang setia kepada Tuhan hidupnya seperti ini, kok menderita, kok susah, kok ada masalahnya. Nah saudaraku, kalau saya mau katakan itulah hidup. Hidup itu maunya enak, saudara. Apa? Enak. Tidak mau menderita. Tetapi orang yang betul-betul mengerti hidup, apalagi dia hidup di dalam Tuhan, maka tidak hanya enak yang ada sekarang. Hidup yang tidak enak pun itu menjadi enak. Betul tidak? Kenapa? Karena tadi dikatakan kita ini adalah seorang pejuang. Dan seorang pejuang harusnya menderita, betul tidak? Mana ada seorang pejuang di mana-mana yang tidak mau menderita? Ya. Seorang pejuang itu bisa siap dihina, betul tidak? Ya, dimaki orang, apaan lo? Banyak ngomong kan begitu. Baru itu gitu. Ini macam-macam saudara. Tantangannya macam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh dalam Alkitab yang sudah melewati masa-masa perjuangan yang begitu berat itu. Tapi pada intinya saudara, mereka luar biasa. Disebut mereka adalah orang-orang yang memiliki yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan itu bukan terjadi begitu saja, tidak ada asal usulnya saudara. Itu didasari oleh hal-hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini saudara, saya rasa kita ini masih enak, betul tidak? Belum masuk kepada perjuangan berat. Kita ini masih dalam situasi corona saudara, tetapi perjuangannya luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, menderita tidak? Menderita. Bayangkan setiap kita kemana-mana saudara tutup mulut, di lockdown gitu ya. Yang biasa ngoceh gitu ya, begitu tutup. Kalau udah tutup kan nggak bisa ngomong, betul tidak? Ya. Bapak Ibu Saudara,
Dalam Alkitab, saudara, Tuhan melihat Daud melalui hal-hal yang Tuhan melatih Daud melalui hal-hal kecil. Dan Daud ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah terlatih di medan perang dan juga di medan sebagai seorang penggembala, saudara. Hidupnya mengembara di padang belantara, saudara, untuk melawan singa dan juga beruang waktu dia mengembala sebagai seorang penggembala kambing domba. Sehingga dengan pengalaman seperti itu, Daud bisa mengalahkan Goliat. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pelatih terbaik kita. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari ini sebetulnya itu adalah Tuhan izinkan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya dalam perjuangan iman kita ini betul-betul berjuang kepada iman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, dalam pelatihan ada rasa sakit. Karena semuanya dilakukan dalam proses untuk membentuk hidup kita sebagai tanah liat ini menjadi hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Pelatihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah investasi terbaik yang diberikan kepada saya dan saudara lewat masalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mungkin dalam usaha pekerjaan kita, bahkan dalam hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah investasi yang luar biasa. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya satu, supaya kita siap masuk ke dalam perjuangan iman yang benar itu, untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tentu dimulai dari hidup kita, keluarga kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan rindu supaya orang-orang yang menaruh harapan dan iman kepadanya mencintai proses Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu ciri-ciri orang yang berjuang dalam iman yang benar kepada Tuhan. Apa, saudara? Mencintai proses Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita harus mencintai, kita harus suka, saudara, kita harus senang dengan hal-hal yang kita alami hari-hari ini. Karena itu adalah bagian dari proses Tuhan yang terbaik bagi kita untuk seorang pejuang iman yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian itu diperlukan untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam setiap ujian, karena itu adalah mendatangkan kebahagiaan buat saya dan saudara. Amin. Mendatangkan kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam melewati hari-hari kita, dalam proses perjuangan hidup kita, iman kita yang benar kepada Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat kita. Banyak orang yang berhasil menjadi pahlawan Tuhan dalam mengalami berbagai ujian
iman dalam hidup ini. Saudara dikasihi Tuhan, contoh sederhana saja yang sudah familiar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, adalah Yusuf. Saudara tahu proses Tuhan, proses iman dalam kehidupan Yusuf berapa tahun? Nggak ada yang tahu, berarti nggak ada yang baca Alkitab. Siapa yang masih baca Alkitab tiap malam? Halo, padahal hadiah udah saya sediakan tadi. Saya ambil lagi itu hadiahnya ya. Sekarang aku dikasih Tuhan, kita mencatat bahwa Yusuf dia mengalami perjuangan iman dalam hidupnya selama 13 tahun. Bayangkan sudah 13 tahun. Dia dibolak-balik, ditaruh ke sana, dipindahkan ke sana, ditaruh ke sini. Sudah bayangkan, bahkan saudara-saudaranya sekali pun tidak bersahabat dengan dia. Tapi saudara lihat hidup Yusuf semakin hancur atau semakin indah? Semakin indah, saudara. Hidupnya menjadi berkat buat banyak orang, termasuk saudara-saudaranya tadi yang bermusuhan dengan dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan juga tadi Daud, saudaraku dikasih Tuhan, dia dikejar-kejar dan mau dibunuh dalam waktu yang lama sampai dia menjadi raja Israel. Itu proses Bapak Ibu Saudara, perjuangan iman yang benar. Dan Musa, saudara tahu umur berapa Musa dipakai Tuhan? Halo, berarti nggak baca Alkitab nih. Umur 80 tahun Bapak Ibu Saudara, Musa itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini masih begini-begini, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah putus asa saudara. Tuhan pasti pakai kita kalau sudah waktunya. Amin. Yang penting engkau memperjuangkan imanmu yang benar kepada Tuhan. Buat Tuhan umur tidak persoalan saudara. Yang penting engkau cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam umur 80 tahun Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini akan banyak musim yang kita lalui, kita lewati, dan kita hadapi. Akan banyak ujian yang kita lewati. Kita ditinggalkan, kita kesepian. Mungkin kita juga kehilangan fisik, kegagalan yang akan menguji iman kita Bapak Ibu Saudara. Namun percayalah, firman Tuhan katakan kepada kita, jangan pernah menyerah. Amin. Orang yang berjuang saudara pantang menyerah. Tetaplah berharap, bertekun dan terus berkarya untuk Tuhan. Tetap tekun setia kepada Tuhan. Sekalipun kita di dalam proses kehidupan yang terus menerus berlangsung sampai hari ini, sehingga kita menjadi orang yang berjuang kepada iman yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selesaikan pertandingan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Kita selesaikan saudara. Jangan lari dari hidup, jangan lari dari tantangan, jangan lari dari masalah, tetapi berjuanglah. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Dia Immanuel buat saya dan saudara. Mari kita pelihara dan pertahankan iman kita sampai akhir. Apa yang kita mulai dengan roh, kita jangan akhiri dengan daging saudara. Dimulai dengan roh, kita harus akhiri dengan roh. Amin saudara. Sehingga kita masuk kepada kerajaan Allah yang Tuhan sediakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada pagi hari. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara menjadi pejuang-pejuang iman yang benar di mata Tuhan. Karena proses adalah sebuah investasi yang terbaik dari Tuhan untuk saya dan saudara, sehingga kita tetap bersyukur dan menjadi orang-orang yang berbahagia
di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi diriku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan daya salib-Mu. Rancangan tinggal hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, kemenangan-Mu luar biasa. Pengorbanan-Mu sempurna ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan Bapa, supaya dalam semuanya kami layak, kami dilayakkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati perjamuan kudus ini ya Tuhan.
Curahkanlah berkat dan kuasa-Mu di dalam, supaya setiap kami yang menerima perjamuan kudus diberi kekuatan, memperoleh persekutuan yang baru di dalam Kristus Yesus, dan hidup kami diubahkan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya selamanya.
Mari kita angkat tangan kita yang ada roti tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Angkat cawan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita minum cawan ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama. Darah Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita agungkan, kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya.
lewat kebenaran firman saat pagi menjelang siang ini Bapa. Firman membenarkan kami ya Tuhan. Firman menegur kami ya Bapa, sehingga kami boleh senantiasa bersandar pada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu ya Bapa. Di mana saat ini ya Tuhan, kami dalam pertandingan iman ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami, berikan kekuatan bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjalankan pertandingan iman ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pertandingan ini dengan bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati Bapak Kepala kami yang sudah menerangkan kebenaran firman-Mu bagi menjelang siang ini ya Bapa. Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun hamba mengucapkan bahwa firman-Mu, bahwa banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga Tuhan sudah menerima perjamuan kudus pada saat siang hari Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini hati kami diperbaharui, hati kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami sudah menerima berkat kebenaran firman dari perjamuan kudus pada siang hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kita sudah diberkati lewat dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam persembahan mereka. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akhiri pada kita, pengumuman kita untuk pagi hari ini yang pertama, ibadah kita berjalan seperti biasa saudara, dalam protokol kesehatan. Terus pagi ibadah pertama dan jam 3 sore ibadah kedua. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita sudah mengadakan
kerjasama yang baik untuk Natal kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bisa kita cicil mulai hari ini dan seterusnya sampai nanti panitia memberikan waktu yang ditetapkan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut dalam partisipasi Natal ini boleh menghubungi panitia atau bendahara ya, Ibu Julinda Hutadalo dalam setiap ibadah kita. Oh ini panitia ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini juga kita akan berikan persembahan ekstra untuk mengisi. Untuk itu mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk kas diakonia gereja kita. Sambil kita berikan persembahan kepada Tuhan, nanti Bapak Ibu boleh maju ke depan. Kita dengan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini nama-nama jemaat GBPC berulang tahun pada bulan September 2020. Ya, ada Bapak Ida Tua, Bapak Raja Manalu, Ibu Lukeria, Ibu Reslika, dan Bapak Abca Semanjuta. Kalau belum ada namanya tapi ulang tahun bulan ini, boleh memberitahukan kepada saudara Tati, nanti bisa cantumkan nama Bapak Ibu Saudara ya. Nah karena kondisinya Bapak Ibu Saudara kita tidak seperti biasa, tetapi percayalah doa kita akan pasti menyertai saudara. Amin. Tuhan pasti berikan umur panjang, kesehatan, dan berkat-berkat melimpah dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan lari dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu dan juga berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini dalam ibadah pagi hari ini Tuhan.
meneguhkan hati kami. Kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kami Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan, supaya dalam kami menjalani kehidupan dalam proses iman kami kepada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, sukacita dari Tuhan. Biarlah perjuangan iman kami menjadi perjuangan iman yang benar kepada Tuhan, sehingga kami melihat pertolongan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Biarlah proses demi proses yang kami alami hari-hari ini, Tuhan mendatangkan sukacita bagi kami ya Tuhan, untuk kami kita bersyukur kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Pada siang hari ini berkatilah seluruh jemaat Tuhan, kiranya limpahkan kepada umat kasih karunia-Mu ya Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Kau mengikuti kehidupan mereka ya Tuhan, dimanapun, baik di rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, bahkan apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negara kami Tuhan, bahkan kerja keras pemerintah kami hari-hari dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan kiranya berikan kekuatan, hikmat, sehingga semuanya mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru bagi setiap kami masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati para tim medis, para dokter, dan juga saudara-saudara kami yang terpapar di rumah sakit dimanapun. Tuhan juga berkati dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Bahkan para aparat keamanan kami, TNI Polri, Tuhan berkati supaya mereka dapat menciptakan stabilitas keamanan di bangsa kami, di kota kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, khususnya ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya sertai kami, dan kiranya Tuhan berkati seluruh hidup kami pada siang hari ini. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan segala sakit kami dalam nama Yesus. Yang lemah beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat Ibu Lukeria yang saat ini ada di atas. Tuhan kiranya Kau berkati, makin pulihkan kesehatannya, dan kami percaya oleh kuasa Tuhan yang hebat, Kau mampu menyembuhkan segala sakit Ibu Lukeria ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami hari ini, berikan kekuatan ya Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan kiranya juga berkati, berikan umur panjang. Tuhan berkati dalam kesehatan, berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan usaha apapun. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa meliputi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita
siang hari ini sampai selama-lamanya.